wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel ini, English Teacher Slebes. Kali ini kita akan membahas lembar kerja yang akan dikerjakan selama melakukan pendidikan PPG dalam jabatan. Untuk di PPG dalam jabatan, siklus 1 kita harus lewati sebelum memasuki siklus 2. Siklus 1 ini pendalaman materi telah kita bahas sebelumnya, dan saat ini kita telah memasuki LK 1.2 untuk pengembangan perangkat pembelajaran. Di pendalaman materi ini kita jalani selama 6 hari. Nah, ini kita lihat hari ke-6. Dan sekarang kita telah memasuki LK 1.2 pengembangan perangkat pembelajaran. Apa yang akan kita lakukan di pengembangan perangkat pembelajaran ini? Ada eksplorasi alternatif solusi, penentuan solusi, pembuatan rencana aksi, dan pembuatan rencana evaluasi. Berapa lama kita melakukan kegiatan ini? Mari kita lihat, ini ada hari ke-13. Berarti kurang lebih ke-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti 7 hari ya kita menjalani sebelum kita masuk di uji komprehensif. Nah, mari kita bahas eksplorasi alternatif solusi. Di sini langkah-langkahnya untuk melakukan tahapan pengembangan perangkat pembelajaran, desain pembelajaran inovatif, eksplorasi alternatif solusi. Untuk eksplorasi alternatif solusi, mari kita lihat di sini dilakukan selama 2 hari, hari ke-7 dan hari ke-8. Di sini kita akan diberikan pengantar terkait eksplorasi alternatif solusi. Nah, ini masing-masing kelompok. Kalau saya dulu ada di kelompok 2, kelompok B. Untuk ruang kolaborasi harus membuat kiriman minimal 2. Lebih dari itu lebih bagus ya. Menjawab kiriman yang dikirim oleh rekan atau dosen itu sudah terhitung 1. Nah, sekarang setelah kita melakukan ruang kolaborasi di sini, keesokan harinya itu, maka kita diminta untuk mempresentasikan atau kita telah selesai membuat LK, namun akan dipresentasikan. Jika ada yang direvisi, mesti diperbaiki sebelum melakukan unggahan. Nah, untuk unggahannya kita unggah di sini. Nah, di sini kita akan mengunggah eksplorasi alternatif solusi yang telah disusun dan disimpan dalam format PDF. Ada ketentuannya berapa kapasitasnya ya. Namun kalau PDF saya rasa tidak pernah besar kapasitasnya. Oke, sekarang kita masuk di LK-nya. LK-nya ini seperti ini kalau di saya. Kalaupun ada kesamaan, ya boleh ditiru atau boleh diikuti, sesuaikan dengan kondisi atau keinginan Bapak Ibu. Ini hanya salah satu contoh saja. Nah, di bagian pertama, masalah dalam pembelajaran. Yang tadi di LK 1.3 itu masalah dalam pembelajaran yang paling terakhir, maka inilah yang dipilih. Jadi di sini dipilih sesuai dengan apa yang akan kita ambil atau apa yang ingin kita terapkan di perangkat pembelajaran kita atau untuk persiapan PPL 1 kita nanti. Di sini saya mengambil rendahnya minat siswa dalam memahami teks bahasa Inggris atau reading text. Namun di sini saya belum menulis reading text jenis apa yang akan saya ambil. Penyebab masalah. Penyebab masalah media yang disediakan tidak terkesan menarik dan monoton. Ini yang saya ambil, kemudian saya menceklis media karena saya akan membuat media nantinya. Kemudian alternatif solusi, di sini alternatif solusinya begitu banyak media ya, karena terkait dengan media, begitu banyak media yang disediakan, mulai dari media storybook, kemudian media komik, kemudian media big book, kemudian media poster, kemudian media pop-up book. Ini semua saya jelaskan di sini satu persatu. Nah, di sini nanti akan saya pilih salah satu untuk saya ambil sebagai media saya. Kemudian, untuk di bagian kelemahan, kita menuliskan semua di kelebihan kita menulis semua kelebihan-kelebihan apa yang ada pada media tersebut.
penerapan media storybook. Di sini saya tuliskan semua kelebihan-kelebihan yang bisa diambil ketika ingin mengambil storybook sebagai media kita. Kemudian saya juga menulis kelebihan penerapan media komik. Kemudian penerapan media big book. Kemudian yang keempat penerapan media poster. Kemudian yang terakhir penerapan media pop-up books. Di sini semua saya tuliskan, hampir semua kelebihannya saya tuliskan agar memudahkan saya nantinya untuk memilih media mana yang akan saya ambil. Kemudian di bagian kelemahan, saya juga mencari tahu seperti apa kelemahan pada storybook. Kemudian apa juga kelemahan pada komik. Apa juga kelemahan pada media big book. Apa juga kelemahan dari media poster. Dan yang terakhir, apa kelemahan dari menerapkan media pop-up books. Nah, untuk di bagian ini mitigasi, jadi mitigasi ini adalah sebuah cara yang bisa kita lakukan atau bisa kita antisipasi untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan yang terjadi pada sebuah media kah, materi atau metode yang ingin kita ambil, kita antisipasi atau kita minimalisir kelemahannya. Nah, inilah yang disebut sebagai mitigasi. Nah, jika di mitigasi ini saya menulis di sini storybook sulit saya antisipasi karena kenapa saya sudah, ini boleh disampaikan karena saya sudah memilih satu media ajar yang ingin saya ambil yang bisa saya pastikan untuk mengantisipasi kelemahannya. Nah, alasannya ketika di sini ya seperti ini, storybook kelemahannya sulit saya antisipasi oleh guru karena jika membuat sendiri timbul kekhawatiran dianggap sebagai plagiarisme dan hak cipta gambar. Kemudian komik, kalau komik juga kelemahannya sulit saya gunakan sebagai media mengajar membaca di kelas karena harga komik mahal dan biasanya berseri dan tidak tersedia di perpustakaan sekolah. Itu alasan saya. Kemudian kelemahan ketiga yang untuk big book, kelemahan sulit saya antisipasi mengingat media big book mahal dan tidak ada di perpustakaan sekolah dan jarang ditemui big book yang membahas deskriptif teks karena rencananya saya akan mengambil deskriptif teks. Hewan yang diinginkan, kalaupun harus membuat akan membutuhkan waktu yang lama dan butuh skill menggambar yang baik. Nah, kemudian kelemahan media poster. Nah, karena saya akan mengambil poster sebagai media saya, maka saya harus mencari tahu atau menggali informasi apakah kelemahan ini bisa saya antisipasi. Kelemahan media poster bisa diantisipasi dengan menggunakan poster online melalui LCD tanpa harus mengeluarkan biaya. Gambar pun akan terlihat besar dan jelas karena membuat poster mudah, maka materi berikutnya bisa dibuatkan kembali posternya. Dan pembelajaran reading sangat cocok untuk meningkatkan minat baca siswa dan memahami isi teks tentunya dengan kerja kelompok dan bimbingan guru. Itulah yang ingin saya ambil nantinya. Kemudian untuk kelemahan media pop-up books sulit saya antisipasi karena membutuhkan waktu yang lama dan rumit. Nah, ini kita sengaja diminta untuk memitigasi agar nanti di pengembangan perangkat ajarnya kita bisa menentukan mana yang akan kita ambil dan memudahkan kita nantinya. Oke. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu. Kalaupun ini sama, Bapak Ibu boleh mengambil ini jika rencananya akan mengambil teks bacaan. Kalau untuk saya, di sini saya rencananya mengambil teks deskriptif untuk siklus 1 saya. Jadi, saya harus mencari tahu semua kelemahan, kelebihan, dan bagaimana how to mitigate.
Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu dan Bapak Ibu juga rekan-rekan guru di Indonesia semoga sehat-sehat dalam menjalani PPG-nya, semoga lulus dan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.